Shalom, selamat hari Minggu, selamat lagi kita berbakti untuk memuliakan Tuhan. Pada ibadah Minggu ini, tanggal 19 April, dengan tema menyadari kehadiran Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, bahkan tubuh kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Suci, Suci, Suci dari Kidung Jemaat 2 nomor 1 dan 4. Suci, Suci, Mari kita habiskan ibadah Gereja Poktoman Minggu 19 April 2020. Ibadah hari Minggu dalam Gereja Poktoman 19 April 2020 dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembuka kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 10 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 10 ayat 6 sampai 8. Demikian nats pembuka kita pada hari ini. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jemaat silakan duduk. Kita sambut dengan kita menyanyikan pujian Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil, Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 4.
Manusia tentunya kita tidak luput dari perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa secara pribadi, kita mengaku dosa-dosa kita. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu datang bersungkur di hadirat-Mu, karena kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, banyak keterbatasan, banyak kekurangan, bahkan banyak dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, layakan kami, agar kami boleh memanggil Engkau Bapa, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, Bapa yang rela mati di kayu salib dan telah bangkit untuk keselamatan umat-Nya. Terima kasih ya Bapa atas pengorbanan-Mu untuk kami umat-Mu. Dengarkanlah pengakuan dosa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber penebusan kami. Kami telah berdoa dan bermohon. Amin. Sebagai respon dari pengakuan dosa, mari kita menyanyikan pujian Kepala yang Berdarah dari Kidung Jemaat 170 ayat 1 dan 3. Berita anugerah Tuhan terambil dari Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 9. Demikian berita anugerah Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita.
Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita sambut berita anugerah dengan kita menyanyikan pujian karena kasih-Nya padaku. Minum Jumat 178 ayat 1 dan 2. Petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 10 dan Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian petunjuk hidup baru Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus pasti menguatkan kita untuk melaksanakan kehidupan baru kita.
Jemaat, silakan duduk. Marilah kita akan mempersiapkan hati, pikiran, tubuh kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian Selidiki Aku, Lihat Hati. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Allah Bapa Surgawi, dalam juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup kekal, juru kebangkitan kami, di dalam Roh Kudus kami mohon, limpahkanlah hikmat bagi kami supaya kami mengerti firman, mengimani dan melakukannya untuk kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian kita pada hari ini firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendengar di kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendekati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagialah kita semua yang bukan hanya mendengar dan membaca,
tapi mengimaninya dan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan kali ini kepada dua orang yang sedang menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka, bertemulah mereka dengan Tuhan Yesus yang tidak mereka kenal lagi. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghakim mereka dan berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Jelas ini menyatakan bahwa mereka mendengar firman Tuhan, tapi tidak menyimaknya dengan baik, tidak memberikan hati dan imannya kepada firman Tuhan yang menyatakan bahwa Mesias Yesus Kristus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, baik dari kitab mulai dari Musa dan kitab para nabi. Mereka tidak peka, mereka tidak sadar Tuhan hadir di antara mereka dan Tuhan sudah bangkit. Dan Tuhan menyatakan itu kepada mereka karena mereka masih mencari-cari benarkah Tuhan Yesus itu bangkit atau tidak. Teguran ini mau menyatakan bahwa tidak pekanya mereka kepada firman Tuhan, kepada kehadiran Tuhan. Tidak pekanya mereka kepada kebenaran yang berlaku dengan fakta Yesus Kristus bangkit, bukan hanya mati. Karena mati dan bangkit adalah bagian yang menjadi satu untuk penyelamatan yang percaya, penyelamatan umat manusia, penyelamatan mereka para murid, penyelamatan mereka yang dilayani oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa memang juru selamat ini mati dan bangkit untuk menebus mereka dan menebus kita semua dari segala dosa. Ketidakpekaan dan ketidaksadaran akan hal ini terjadi karena jelas hati manusia yang lamban, jelas tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi, dan tidak percaya kepada firman yang sebelumnya diungkapkan, firman hidup kekal, firman kebenaran, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias itu mati dan bangkit untuk menebus umatnya dari segala dosa dan memberikan kemenangan yang pasti melalui Paskah. Dalam perjalanan mereka, akhirnya Tuhan menyadarkan mereka ketika Tuhan memecah-mecahkan dan memberikan roti kepada mereka. Terbukalah hati mereka dan mereka bersuka cita. Ini adalah tanda kepekaan dan kesadaran akan hadirnya Tuhan, menghadirkan yang pertama iman keselamatan, menghadirkan kepekaan rohani, dan menghadirkan sukacita. Sukacita akan keselamatan mereka, sukacita karena Tuhan bersama-sama dengan mereka, sukacita karena Tuhan memenuhi janjinya. Oleh karena itu mereka berkobar-kobar hatinya, karena Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, membuka pengertian mereka, dan mereka melanjutkan perjalanan untuk memberitakan kepada yang lain. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah berpikir, apakah kita pernah begitu peka, apakah kita pernah menyadari dengan cepat dan kuat, apakah Tuhan hadir dalam hidup saya? Dalam kondisi hidup seperti apakah Ia hadir? Bukankah Allah dan Tuhan kita adalah Allah yang omnipresence, Maha hadir? Daud pun menyatakan itu dalam Mazmur 139. Kemanapun aku pergi, aku tidak dapat lari dari Roh-Mu. Di mana saja aku hidup, kemana saja aku pergi, Roh-Mu mengikuti aku, bahkan sampai dengan dunia orang mati. Daud
menghargai, menyadari dengan kepekaan imannya bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang maha hadir. Allahnya adalah Allah yang maha hadir dimanapun Ia hadir, dalam kondisi apapun dan dalam kehidupan apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang banyak orang tidak peka, bahkan cenderung mencari Tuhan pada saat-saat menderita, saat susah, tertekan, terdesak, bangkrut, bahkan menjelang ajal. Padahal Tuhan hadir setiap saat, karena Tuhan adalah Tuhan yang omnipresence, Tuhan yang maha hadir. Ia tetap terhubung, terrelasi, Ia tetap menyatu, terintegrasi, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Amsal. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Tuhan menaruh roh manusia supaya manusia peka dan sadar Tuhan ada, Tuhan hadir. Tidak seperti orang-orang yang disebut ateis, orang-orang bebal. Di dalam Mazmur dinyatakan orang bebal berkata dalam hatinya, Tuhan tidak ada, karena Ia tidak kelihatan hadir. Tapi orang beriman menyatakan walaupun Ia tidak terlihat, Ia hadir, karena Dia omnipresence. Ia maha hadir, Ia maha kuasa, Ia maha tahu, Ia maha kasih. Saudara-saudara, kalau dipertanyakan untuk menarik kesimpulan, kenapa kita tidak peka dengan kehadiran Tuhan? Kenapa kita lamban untuk memahami, merasakan kehadiran Tuhan? Jawabannya, kuncinya adalah jelas seperti yang Tuhan hadir, yang Tuhan nyatakan kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Hatimu lamban karena kamu tidak percaya dengan firman yang telah dinyatakan, baik firman yang tertulis dari kitab para nabi maupun firman yang telah diberitakan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus Mesias mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kemenangan dari maut dan memberikan kemenangan itu bagi setiap orang yang percaya. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita boleh introspeksi diri. Apakah kita merasakan Tuhan hadir pada saat kita menentukan Tuhan hadir, ataukah Tuhan hadir pada saat kapan saja? Pada saat kita susah, bangkrut, terdesak, sakit berat, mohon pertolongan Tuhan, kita membuat hati kita dengan euforia pada saat bahwa Tuhan hadir. Padahal kapan saja, di mana saja, dalam kehidupan apa saja, Tuhan kita hadir. Kenapa? Itu sebabnya Tuhan menyatakan bagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang kudus, ketika percaya diteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah Allah yang bersatu dengan roh kita menjadi satu, sehingga dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dan dalam segala kehidupan Ia ada beserta dengan kita. Karena namanya disebut Immanuel, Allah yang menyatu dengan kita, bukan hanya beserta dengan kita, Allah yang selalu hadir dengan kita, Allah yang tidak pernah berpisah dengan kita. Dalam segala kondisi dan situasi Ia tidak pernah meninggalkan kita, karena Ia berjanji Ia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kalau kita mau meningkatkan kepekaan rohani, kepekaan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kuncinya adalah satu: atensi perhatian kita dan sensitivitas atau kepekaan kepada firman Tuhan menyatu dengan hidup kita, hati kita, dan iman kita. Itu yang akan membuat kita tahu, kita sadar walaupun Tuhan tidak terlihat, kita percaya bahwa Ia hadir bersama-sama dengan kita di dalam seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, terutama menghadapi kehidupan yang saat ini seluruh dunia tercengang dan tertegang oleh karena corona COVID-19. Pada saat ini Tuhan membiarkan semuanya terjadi supaya manusia menyatu dengan Tuhan, supaya manusia sadar tak satu pun yang dapat menolong kita, hanya Tuhan kita. Dan Tuhan mau menyatakan, hanya Akulah juru selamatmu,
Aku hadir untuk engkau. Aku hadir supaya engkau menerima keselamatan, kesehatan, dan kehidupan di masa depan. Bahkan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, jika kita mendengarkan firman Tuhan, berikan perhatian yang khusus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan mewakili Tuhan. Tuhan Yesus tidak terlihat lagi secara fisik seperti dulu. Firman-Nya inilah yang mewakilinya. Kalau kita datang bergereja, kita datang beribadah, kita datang untuk berdoa, kita datang untuk beribadah dalam keluarga, saat teduh, dan sebagainya. Sungguh-sungguh kita memberikan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Karena disitulah kita diberikan kepekaan oleh Tuhan, kesadaran oleh Tuhan. Tuhan masuk dengan firman-Nya di dalam hati kita dengan pengertian hikmat-Nya. Maka kita menyatu dengan firman-Nya. Dan dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita tidak akan menghakimi Tuhan. Ya Tuhan, di manakah Engkau? Tidak lagi. Tapi kita berkata dengan kepekaan iman kita, kesadaran rohani kita, Tuhan, Engkau bersama-sama dengan aku. Immanuel yang menyatu dengan aku dalam seluruh kondisi dan situasi hidup ini. Bapak Ibu Saudara dan jemaat Boktomang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari, Tuhan tidak sembarang menyelamatkan kita. Pasca dan kebangkitannya mau menyatakan kita bersatu dengan kematiannya, kita juga dipersatukan dengan kebangkitannya. Kita dipersatukan dalam kemenangan Tuhan. Seperti 1 Korintus 15 ayat 57 menyatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan mau menyatu dengan kita dan tetap menyatu dengan kita. Maka firman-Nya itulah yang kita dengar, yang kita beri perhatian khusus, yang kita beri sungguh-sungguh konsentrasi khusus. Ketika masuk dalam hati kita, Ia meteraikan dengan kudus. Kita diselamatkan, kita dipersatukan, dan kita dijaga oleh-Nya untuk selama-lamanya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu mulai sekarang, kalau kita mau menyadari benar Tuhan kita hadir, mari berikan hati yang sungguh kepada firman Tuhan. Berikan hati yang sungguh kepada Tuhan. Berikan konsentrasi yang mendalam dan tinggi kepada firman Tuhan dan Tuhan di dalam kehadiran-Nya melalui kebenaran-Nya. Supaya hidup kita tidak lagi bertanya-tanya, Tuhan di mana Engkau? Tapi kita dapat bersaksi kepada orang lain, Tuhan hadir dalam hidupku, Tuhan hadir dalam hatiku, Tuhan hadir dalam diriku. Dan lihatlah, karena Tuhan hadir, maka aku bersukacita, maka aku memberitakan keselamatan daripadanya, maka aku menyaksikan kehidupannya. Kiranya firman Tuhan menaungi kita, bersama-sama dengan kita saat ini, sampai dengan Tuhan Yesus datang menjemput kita, menghadapi seluruh fenomena kehidupan, susah maupun senang, duka maupun suka, ada maupun tiada, sakit maupun sehat, lemah maupun kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri dengan semua orang kudus, orang percaya di segala abad dan tempat, dengan sikap yang hormat, sama-sama kita menyatakan dari hati dan mulut kita pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa syafaat dan akan kita tutup bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Puji hormat dan terima kasih ya Allah, Tuhan Juru Selamat kami ya Roh Kudus, yang adalah Allah Tritunggal yang omnipresence, Maha hadir dimanapun kami berada, menghadapi kehidupan, kondisi dan situasi apapun. Engkau tidak pernah pergi dari kami, karena Engkau telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dalam hati kami. Kami berterima kasih. Kepekaan kami, kesadaran kami terkadang lamban dan lemah, sehingga kami terkadang menggerutu. Terkadang kami juga mengeluh seolah-olah Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan ada di mana saja, terutama dalam hati kami, orang-orang percaya yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk ini sehingga kami dikuatkan. Maka kepekaan kami atau sensitivitas rohani kami, kesadaran rohani kami ditingkatkan oleh firman-Mu, sehingga ketika kami berhadapan dengan seluruh jenis kehidupan, seluruh kondisi dan situasi, kami bukan bertanya, Tuhan, Tuhan di manakah Engkau? Tapi Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami selama-lamanya. Tuhan Yesus, dengan itulah kami dapat memberitakan Engkau kepada dunia. Walaupun Engkau tidak terlihat, tapi Engkau ada. Kami berdoa dalam kesempatan ini untuk gereja kami Poktoma, ketua majelisnya dan para majelisnya, yang memberikan hidup diri dan pengabdian untuk melayani umat-Mu. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tolonglah, berikanlah hikmat untuk terus menjalankan ibadah dalam kondisi seperti ini. Umat-Mu tetap dilayani, pekerjaan pelayanan tetap berjalan. Lindungi dan berkatilah keluarga mereka, dan juga ketua-ketua komisi, guru-guru sekolah minggu, pelatih paduan suara, bahkan seluruh perangkat dalam gereja yang menyatu. Kesempatan ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tolonglah ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang bukan hanya juru selamat, tapi juga juru sehat, juru sembuh dan tabib yang ajaib. Kami doakan dan bawa kepada Ibu Oli Suhendro, Ibu Enita Sofia, Ibu Grace Widiatmaja, Ibu Ines, Bapak Bakri Utajuru dan Opung kami Simanjunta, serta saudara-saudara kami yang lain yang hari ini juga sakit ya Tuhan. Saudari Lydia Gracia dan juga Ibu Megi Runtu, di mana mereka juga minta didoakan oleh umat kekasih mereka dari Tuhan, yaitu umat Tuhan dalam gereja Poktoma, terutama Ibu Megi Runtu yang sedang dirawat di rumah sakit Hermina Depok, Hermina Bekasi. Tuhan, tolonglah, apa yang dilakukan dokter adalah Allah, Engkaulah sumbernya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah-ibadah kami yang akan mendatang. Biarlah Tuhan, para pelayan, para majelis, dan kami semua tetap melayani umat-Mu dalam kondisi apapun. Berikanlah hikmat bagi kami. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, seluruh perangkat pejabat dan aparat, kami mohon Tuhan Engkau turun tangan. Berikanlah hikmat dan kasih-Mu dalam menangani kondisi kami bangsa ini pada saat ini. Tuhan, tolong juga rakyat dan kami masyarakat taat dan patuh pada peraturan yang dijalankan, yang diperintahkan dan diatur, supaya semua mendatangkan kebaikan. Kami berdoa untuk DKI Jakarta, di mana gereja kami berdiri dan ada serta beraktivitas. Tuhan berkati gubernurnya dan seluruh perangkatnya. Apa yang diaturkan pada kami mau taat seperti kehendak-Mu, mentaati dan menghormati pemerintah. Semua yang aktif berpelayanan hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Pasti ada yang Tuhan berikan bagi kami sebagai para pelayan. Kesetiaan, ketulusan, dan kerajinan melayani, kami percaya Engkau menghargai. Tuhan Yesus, tidak mampu kami doakan semua karena terlalu banyak. Kami tak mampu mengingatnya. Oleh karena itu kami membawa doa-doa kami yang tak terucapkan sekalipun dengan perantaraan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Paskah kami yang telah bangkit dan memberikan kemenangan dan keselamatan dan masa depan hidup kami.
dan juga juru syafaat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan ampuni kesalahan kami, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah mengenai kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada minggu ini. Biarlah hati kita boleh ditenangkan, karena Tuhan yang akan memimpin langkah hidup kita. Kita nyanyikan lagu penutup, Tenanglah Kini Hatiku, Hidup Jemaat 410 ayat 1 dan 2. Jemaat yang berdiri. Setelah pengutusan dan berkat, kita akan menutupnya dengan haleluya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus kita dalam kehidupan kita. Bawalah firman Tuhan sebagai bagian dari iman kita, supaya kita peka rohani dan sadar rohani. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala kondisi dan situasi, dan menyaksikannya bagi dunia. Dan pulangkan dengan damai sejahtera kepada kehidupanmu pribadi, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani. Roh Kudus menyertai engkau dengan kepekaan dan kesadaran rohani bahwa Allah Tritunggal terus bersama-sama dengan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
demikian ibadah kita pada hari ini telah selesai. Silakan bersaat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan syukur dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Bendahara Poktomam Ibu Lea Anggraini dengan nomor rekening 084 162 0410. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan kita di Poktomam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.